Seriously ini enak banget. Wajib. Ini yang kue ikannya. Hai, balik lagi bersama gue Calvin dari Gedein Perut. Kali ini gue akan kuliner makan bakmi. Bakmi apa? Bakmi ini adalah bakmi tunggu. Yang dimana kalau kata orang kalau mau makan di sini kalian harus nunggu sekitar 30-60 menit. Nah, untungnya pas gue datang ini masih baru buka. Dia bukanya jam 7 malam. Atau kalau kalian mau datang pagi bisa jam 6 pagi. Lokasinya sendiri ada di Jalan Nusa Indah. Jadi ini kayak di komplek ruko-ruko gitu. Jadi banyak ruko-ruko dan lokasinya ada di ruko-ruko nih. Ini dia. Ya, akhirnya sampai juga ke kuliner gue yang selanjutnya, yaitu adalah bakmi tunggu. Bakmi ini terkenal banget dan wajib banget kalian datengin kalau ke Pontianak. Lokasinya itu ada di ruko-ruko gitu guys, jadi kalian mending pakai Google Map deh biar gampang carinya. Mungkin yang menjadi asal-usul kenapa nama tempatnya adalah bakmi tunggu adalah karena setelah direbus, dia nggak langsung taruh di mangkok dan dibumbuin. Dia tunggu dulu sebentar, baru taruh mangkok dan dibumbuin. Beruntung gue kesini pas lagi nggak ada event apa-apa nih di kota Pontianak. Dan juga itu weekday, jadi nggak ngantri banget. Pas gue datang ke sini tuh mereka juga baru buka, jadi pas datang langsung duduk, nggak usah tunggu-tunggu deh. Untuk pilihan toppingnya sendiri banyak banget guys, ya ampun. Walaupun diambilnya dikit-dikit, tapi kan lama-lama jadi penuh juga itu mangkok. So ini dia mie ala Pontianak yang dimana isinya itu adalah seafood. Di sini pakainya itu kepiting, terus ada kue ikan yang ini yang direbus, yang satu lagi digoreng. Nih kecil-kecil ini digoreng. Lalu ada bakso ikan khas Pontianak yang sekecil ini ukurannya. Kecil banget kan ukurannya, tapi ini enak banget guys, sumpah. Kemudian ada daging ayam kecap, terus ada juga pangsit. Nah, daripada lama-lama kita cobain dulu. Mie ini teksturnya kecil, lembut, terus agak sedikit oily, berminyak. Wow, tapi sumpah ini rasanya enak. Mie di sini itu panjang-panjang banget dan saling mengikat gitu. Jadi pas dimakan itu kayak nggak putus-putus. Wah, seru banget deh makan di sini. Mantap. Gua akan tambahin cabai. Ini cabai cair nih. Biar pedes, biar makin enak. Iya. Yeah. Seriously ini enak banget. Wajib. Ini yang kue ikannya.
Kulit kue ikannya agak alot, tapi bagian tengahnya kenyal, enak. Ada kepitingnya juga. Jadi semangkok ini tuh isian toppingnya dikit-dikit, tapi karena pilihannya banyak, jadinya kayak menggunung gitu toppingnya. Padahal seporsi ini sebenarnya banyak loh guys. Cuman karena dia makannya apa ya, gampang ditelan ya, karena dia saking lembutnya, jadi nggak berasa udah makan semangkok. Ini enak nih. Biasanya kalau di Jakarta tuh kalau gue mau makan bakmi khas Pontianak di daerah Pademangan banyak tuh. Tapi seriously nggak seenak yang di sini. Tapi ini wajib didatengin sih ke Pontianak. Saking banyaknya toppingnya sampai di akun masih ada. Maybe next round gue masih mau lagi, karena ini enak banget. Selain pilihan mie, kalian juga bisa pesen kue tiao guys. Wah, tapi sayang banget ya di sini tuh nggak ada bihun. Pokoknya kalau di Pontianak itu jarang banget ketemu tempat makan spesial buat makan bihun aja gitu. Paling ya tempat mie atau kue tiao. Untuk harga seporsinya itu 28.000 aja, tapi karena gue mau explore tempat lain lagi, jadi gue bungkus aja. Kalau dilihat sih bungkusannya nggak terlalu gede ya, tapi percayalah guys, makan satu itu nggak cukup, harus makan 2 porsi deh kayaknya. Kalian juga bisa request kalian mau mie kalian berkuah atau kering, karena ya di sini bisa disesuaikan dengan apa yang kalian mau lah gitu. Good luck ya guys kalau kesini, semoga aja kalian nggak ngantri, karena mie tunggu itu emang beneran harus nunggu kadang-kadang. Jadi di Jalan Gajah Mada ini kalau malam tuh banyak tempat nongkrong guys. Tempat nongkrongnya itu jualnya itu susu kacang, terus ada minuman apa lagi tuh ya, sari kacang, teh kembang, lemon tea. Sehat-sehat ya, nggak kayak Jakarta ya. Gue mau cobain sari kacang yang katanya lumayan terkenal sih di sini, karena tempatnya selalu ramai tiap malam. Berbeda dengan sari kacang yang biasa kita temuin di Jakarta, di sini itu pakai pasta atau paste. Nah, jadi itu kayak udah digiling gitu sampai halus. Jadi tinggal dicampur dengan bahan-bahan lainnya, lalu jadilah minuman. Ini apa ya? Kacang merah. Kacang merahnya dibikin minuman gitu. Jadi dari kacang merah dibikin paste, habis itu mereka campurin kayaknya santan apa susu gitu tadi, dan jadilah minuman. Ini dia. Menarik banget kan untuk dicoba. Let's try. Ini kayak jus kacang merah gitu ya. Dia kental banget, sekental itu. Manisnya pas, rasanya oke. Cuman ini halus banget, jadi nggak ada tekstur kulit kacang merah yang biasanya kalau kita makan kacang merah itu kan biasa ada kulitnya, sisa-sisa kulitnya pas lagi direbus. Ini nggak ada sama sekali. Yang ini yang kacang hijaunya nih. Kacang hijaunya
sama, cuman ini lebih kental lagi. Mungkin karena dia nyendokinnya lebih banyak kali ya. Dari perbandingan dua ini, gue lebih suka yang kacang merah. Karena yang kacang merah ini nggak terlalu kental, pas lah, dan juga nggak terlalu encer. Satu ini cuma 5.000 doang loh guys. Totally worth it sih menurut gue. Jadi kalau di Pontianak tuh sari kacang hijau sama sari kacang merah tuh dibikinnya pakai paste gitu. Jadi udah mereka halusin duluan. Alright guys, thank you for watching dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Tentunya jangan lupa juga untuk ikutin keseruan gua yang lainnya. Jangan lupa juga buat follow Instagram gue Gedein Perut tentunya, dan see you on the next video. Bye bye.